darah kita ada DNA pejuang. Bilang lu sama kiri kananmu, kita pejuang. Kita pejuang. Kata-kata saya itu dibuktikan dari banyaknya perjuangan kita dimulai dari waktu kecil. Contohnya, saudara minta mama beli mainan. Apa perjuangan saudara? Nangis. Itu perjuangan saudara. Jadi benih-benih pejuang tadi udah ada dari kecil. Semakin usia kita bertambah, perjuangan kita juga kalau bahasa COVID banyak variannya. Semakin usia kita bertambah, banyak varian perjuangan kita. Untuk mengimbangi perkembangan itu tadi, mengimbangi usia saudara yang makin bertambah, maka hari ini kita belajar satu topik yang harus diketahui oleh kita, yang adalah pejuang sejak dini. Ya. Nah, secara khusus ya, pejuang yang hidupnya di dalam Tuhan. Hari ini judul firman Tuhan yaitu kebutuhan pejuang. Bilang sama-sama kebutuhan pejuang. 1, 2, 3. Kebutuhan pejuang. Nah, saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian 48 ayat yang ke-8 sampai yang ke-22. Tapi kita hanya membaca ayat yang ke-21 saja. Sebelum saya bahas teks yang baru kita baca, saudara, kehidupan itu penuh dengan perjuangan. Yang setuju katakan amin. Penuh dengan perjuangan. Coba saudara pikirkan, apa yang di dunia ini tak perlu perjuangan? Kalau saudara punya adik kecil, bukankah capek atau perlu perjuangan untuk menenangkannya kalau dia nangis karena demam? Kita perlu perjuangan. Lalu untuk dapat pasangan misalnya, kita juga perlu perjuangan. Perjuangan itu nggak hanya laki-laki, perempuan pun perlu perjuangan untuk dapatkan pasangan. Nah, setiap kita hidup itu penuh perjuangan. Perjuangan setiap kita itu beda-beda. Ya, kalau saudara lihat sebelah kirimu sama sebelah kananmu, beda-beda perjuangannya. Karena beda-beda tujuannya. Walaupun berbeda, dalam beberapa hal memiliki kesamaan dan dapat disamakan. Seperti halnya dengan kasus yang baru-baru terjadi. Demo di semua kantor DPR, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Salah satu teman kita ada yang ikut, Raja Gulo. Dia ikut ke DPRD, ikut demo, saudara. Saya lihat di story-nya. Saya yakin yang datang ke DPRD Sumatera Utara, semua beda-beda perjuangannya. Ada yang gojek lah, ada yang kuliah, beda-beda. Tapi disatukan karena apa? Mengawal keputusan MK. Mereka bersatu, berjuang. Tapi mereka tetap memiliki perbedaan perjuangannya, saudara. Nah, oleh karena itu, kita juga orang yang beriman kepada Tuhan, kita punya perbedaan sendiri-sendiri, tapi kita punya satu perjuangan yang sama. Perjuangan yang sama itu adalah kita membuat daerah kita, lingkungan kita dipenuhi oleh orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Itu perjuangan saya dan saudara. Tadi kita sudah baca di ayat 21, apa kata Yakub? Israel itu Yakub ya. Yakub bilang, gak lama lagi aku akan mati. Yakub di akhir hidupnya, dia mempersiapkan anak-anaknya. Dimulai dari Efraim dan Manasye, yang baru dia angkat, dia adopsi jadi anak, padahal tadinya cucu. Dan saudara nanti lihat di pasal 49, di situ juga Yakub mempersiapkan anak-anaknya yang lain. Tapi di pasal 48, ini Efraim dan Manasye dulu. Persiapan ini penting. Persiapan ini penting karena hari-hari yang akan datang tidak akan pernah sama dengan hari yang sudah dilalui. Setuju saudara? Hari yang ada di depan saudara tidak akan pernah sama dengan apa yang sudah saudara lalui. Ada dua kemungkinan, bisa makin sulit, bisa makin mudah. Jadi persiapan ini penting, saudara. Karena Efraim dan Manasye sama tugasnya dengan kita, di mana menjadikan daerah Kanaan, daerah Israel dan sekitarnya dipenuhi oleh orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Tentu ini sulit. Ya, tentu ini sulit.
Hidup tanpa Yakub akan berbeda dengan hidup pas ada Yakub. Akan berbeda. Makanya Yakub mempersiapkan anaknya yang adalah pejuang-pejuang itu. Nah, oleh karena itu saudara, Yakub mempersiapkan, memberi sesuatu yang penting yang akan diperlukan oleh ahli warisnya untuk hidup mereka selanjutnya. Karena mereka akan hidup tanpa Yakub. Yakub akan berakhir hidupnya, tapi anak-anaknya akan terus berjuang. Ya, akan terus berjuang. Khususnya Efraim dan Manasye, pejuang yang masih muda. Coba lihat kiri kanan, muda, tua atau masih muda? Masih muda semua. Ya, kita adalah pejuang-pejuang muda. Ada dua hal yang kita butuhkan, saudara. Kebutuhan yang pertama. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Partner. Partner. Saya memulai dengan satu quotes dari kekecilannya, Helen Keller. Dia katakan, alone we can do so little, but together we can do so much. Ada banyak yang kita lakukan kalau rame-rame. Tapi kalau sendiri kita bisa lakukan little, kecil. Sendiri kita lakukan kecil, banyak kita lakukan banyak. Benar atau enggak? Nah, jadi saudara, ini membuktikan kalau seorang pejuang itu perlu partner. Ya, seorang pejuang itu perlu partner. Nah, ini kebutuhan pejuang yang paling utama. Ya, ini kebutuhan yang paling utama. Saudara bisa berjalan sendiri, bisa. Nggak ada yang bilang nggak bisa. Saudara bisa melakukannya semuanya sendiri, bisa. Tapi ingatlah, ya, kalau kita lakukan sendiri, tidak akan banyak yang dapat kita lakukan. Dan kemungkinan berhasilnya itu sedikit kalau kita lakukan segala sesuatu sendirian, saudara. Nah, ayat 15 dan 16 coba kita lihat ayat ini. Perempuan baca ayat yang 15, laki-laki baca ayat yang 16. Saudara, suaranya harus kuat ya. Setelah hitungan yang ketiga, 1, 2, 3, perempuan. Laki-laki? Oke, sampai situ. 16 bagian A saja. Nah, ayat yang baru saya dan saudara baca itu pengalaman Yakub. Kesaksian Yakub, saudara. Itu yang terdapat dalam ayat 15 sampai ayat 16a. Yakub, dia sedang bersaksi sama Efraim dan Manasye. Dia sedang bersaksi. Dia bilang, seperti yang baru saudara baca, kakekku Abraham hidup di hadapan Tuhan. Allah itu gembalaku, dia juga malaikat dalam hidupku. Nah, itu yang Yakub katakan dari kesaksiannya. Nah, coba saudara lihat dalam Alkitab, saya nggak tampilkan di depan, pasal 47 ayat yang 9. Saudara lihat, saya yang baca. Udah dapat saudara? Saya baca ya. Jawab Yakub kepada Firaun, masa pengembaraanku sebagai pendatang adalah 130 tahun. Masa hidupku itu singkat dan penuh kesusahan. Masa hidupku itu singkat dan penuh dengan kesusahan. Itulah hidup yang dialami Yakub selama 147 tahun dia hidup. Hidupnya penuh dengan kesusahan. Tapi di ayat yang baru saya dan saudara baca, dia bilang, kalau Allah bertindak sebagai gembalaku, sebagai malaikatku, penuh kesusahan hidupnya. Nah, jika kita melihat perjalanan hidup Yakub dimulai dari pasal 28 dari kitab Kejadian sampai pasal 48, saudara akan lihat sakit kali kalau hidup kayak Yakub. Sakit. Hampir seimbang dia dengan Ayub, parahnya saudara. Hampir imbang dia dengan Ayub. Kalau Ayub mungkin fisiknya juga kena.
Mentalnya juga kena, sama dengan Yakub. Fisiknya kena, mentalnya kena. Plus percintaannya pun kena. Dari pasal 28 sampai pasal 48. Ada banyak. Tapi Ayub juga sama ya. Dia ditinggalkan istrinya ya. Nah, jadi hampir sama baik Yakub maupun Ayub, kesulitan hidup mereka. Pertama dia ditipu Laban, dia dimanfaatkan, anak-anaknya menyakiti hatinya. Baru Tuhan bawa dia ke musim kelaparan selama 7 tahun. Nggak ada tanah yang dapat menghasilkan buah-buahan karena musim kelaparan. Lalu yang paling menyakitkan samanya, dia kehilangan Rahel, istrinya yang dia korbankan waktunya 14 tahun. Dia kehilangan banyak. Makanya dia katakan tadi di pasal 47 ayat 9, hidupku penuh dengan kesusahan. Penuh dengan kesusahan. Tapi saudara, dia simpulkan di ayat ini, walaupun penuh dengan kesusahan, aku punya partner. Aku punya partner, dan namanya adalah Allah partnerku. Aku punya partner dalam setiap kesusahan yang kuhadapi. Dan partnerku itu Allah, Tuhan. Dia nggak sebut partnerku itu orang tuaku. Kenapa dia nggak sebut? Karena saudara, dia pergi dari rumah. Jadi perjuangan Yakub itu banyak ketika dia pergi dari rumah. Jadi kayak gini misalnya kiranya, waktu kecil, hanya waktu kecil dia di rumah. Kecil kan enak, minta ini kasih. Tapi tamat SMA, dia nggak sama orang tuanya lagi, saudara. Pergi berapa tahun dia nggak jumpa mama bapaknya, seakan-akan nggak punya bapak mama. Dan saudara tahu, bahkan istri Ishak atau mamanya nggak ditengok Yakub meninggal. Mamanya meninggal waktu dia di perantauan. Kalau sekarang orang tua misalnya kita dipanggil, kita ada di Jawa, kita pulang naik pesawat. Waktu itu nggak ada pesawat, harus naik kuda, jalan kaki. Bayangkan hari Senin orang tuanya dipanggil, dia butuh 14 hari untuk pulang. Apalagi dulu nggak ada formalin. Siapa yang mau tahan 14 hari mayat di situ? Mana tahan Yakub? Kubur aja langsung. Mana tahan dia? Dia nggak jumpa mamanya sampai di masa-masa kesusahannya itu nggak ada orang tuanya, saudara. Sehingga dia nggak bilang di sini orang tuaku. Dia jawab Allah sebagai gembala dan malaikatku. Terus Yakub juga nggak bilang dia partnernya adalah keluarganya, karena justru Yakub mengalami kesusahan karena keluarganya. Nama keluarganya Laban, itu mertuanya. Laban itu memanfaatkan Yakub 14 tahun, saudara. Padahal cuma dia keluarganya di perantauan. Ayo, siapa sini yang pernah merantau? Terus yang menyakitinya keluarganya pula. Dibawa misalnya kita ke Papua sama keluarga kita, ditinggal, dia pulang ke Medan karena kangen orang tuanya atau nggak tahan di Papua. Kita ditinggal, padahal kita dibawa. Saudara, emosinya udah kayak mana? Mau pulang nggak ada uang, ongkos mahal. Itu yang dialami Yakub. Makanya dia nggak jawab, partnerku adalah keluargaku. Nggak dia jawab kayak gitu. Terus Yakub nggak bilang istrinya, yaitu Rahel. Padahal dia mengorbankan waktunya 14 tahun loh untuk dapat Rahel. Tapi dia bilang dalam masa kesusahanku, partnerku Rahel. Bukan. Dia jawab partnerku Allah. Allah yang ada dalam setiap kesusahanku, bukan Rahel. Karena Rahel mati di tengah jalan. Allah yang menjadi partnerku. Dia bertindak sebagai gembala dan sebagai malaikat dalam hidupku. Itu yang Yakub bilang ke Efraim dan Manasye, pejuang-pejuang yang masih muda tadi. Dia mempersiapkan Efraim dan Manasye, kau perlu partner. Tapi aku mau bersaksi samamu, partnerku bukan orang tuaku. Partnerku bukan keluargaku, partnerku bukan pasanganku, partnerku Allahku. Itu kata Yakub kepada Efraim, Yusuf dan Manasye, saudara. Nah, adakah di antara saudara hari ini yang sedang berjuang untuk tetap sekolah, untuk tetap berkuliah? Adakah saudara yang hari ini sedang terus berjuang
untuk membuat orang tuamu bangga. Saudara sedang berjuang berjuang untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Saudara sedang berjuang untuk menyelesaikan beban permasalahan hidupmu, atau mungkin permasalahan orang tuamu, permasalahan keluargamu. Saudara punya perjuangan. Oleh karena itu saudara, saya mau katakan, saudara nggak sendirian. Tidak sendirian. Saudara tidak sendirian berjuang. Bilang sama samping kirinya, kau nggak sendirian berjuang, kawan. Ya, Dia Allah yang bertindak sebagai gembala dan sebagai malaikat. Kepada siapa Allah bertindak seperti ini? Kepada orang yang hidup di hadapan Allah. Jadi orang yang percaya sama Tuhan, Tuhan akan bertindak seperti gembala dan seperti malaikat dalam kehidupan kita, saudara. Nah, saudara tahu gembala? Sebelum saya masuk ke gembala, saya baru baca-baca artikel, saudara. Saudara tahu untuk berhasil yang diperlukan siapa? Coba lihat paling bawah apa? Keluarga. Keluarga ini paling bawah untuk kita berhasil dalam perjuangan kita. Saya juga baru baca-baca, ya juga memang paling bawah memang harusnya. Terus ini saya lupa tadi cari artinya. Lalu nanti kita cari sama-sama. Lalu ini friends, teman. Teman itu bukan juga yang akan membuat kita melewati setiap musim-musim kesusahan dalam hidup kita. Bukan teman. Paling atas apa? Partner. Partner. Nah, partner ini nggak semua orang bisa jadi partner, saudara. Nah, dan saudara, kalau saudara jadikan temanmu, entah siapapun itu, kalau dia masih manusia, partner dalam hidupmu, cuman dia partnermu, bayangkanlah, pejuang sama pejuang jadi partner. Saudara harus pakai orang yang di atas saudara. Kiri kananmu kan pejuang. Saudara cari yang di atas. Keluarga itu paling bawah. Cari yang di atas. Nah, itulah yang dimaksud dengan partner, ya saudara. Kita lompat tadi. Ketika Yakub katakan, Allah lah partnerku, Dia gembala dan malaikatku. Saudara tahu gembala itu? Gembala adalah sosok yang tidak pernah berhenti bergerak, dan gembala adalah sosok yang sangat refleks, cepat. Itu gembala. Jadi nggak semua orang bisa kerja jadi gembala. Khususnya gembala domba. Nggak bisa semua. Harus gerak cepat dan refleksnya kuat. Kalau Tante Mahal nggak bisa jadi gembala domba. Sedikit lambat Tante Mahal kerja, cuman lambat tapi selesai dengan bagus. Mungkin Bang Amos lah bisa jadi gembala. Kerja cepat tapi bersih juga. Itu contohnya. Intinya saudara, nggak bisa semua orang jadi gembala. Orangnya harus cepat dan refleks. Dan Yakub katakan, Allah adalah gembalaku. Jadi gembala, saudara, saat dia sedang membawa domba-dombanya, dia harus juga cepat dan refleks. Bahkan saat domba-dombanya dibiarkan di padang rumput makan, gembala itu nggak duduk. Kalau saudara lihat gambar-gambar, biasanya gembala itu diri-diri. Makanya gembala harus cepat dan refleks. Oleh karena itu, saudara, ketika Allah lihat kita mau jatuh, dari jauh Dia akan lari cepat dan membuat saudara tidak jadi jatuh. Walaupun hidup kita sempat jatuh, saudara, Tuhan akan cari kita, dan Dia akan buat kita lagi berdiri. Dia akan bersihkan kita dari lumpur, walaupun kita sempat jatuh. Itulah Allah. Dia sebagai gembala dalam hidup kita, saudara. Nah, mungkin ada hewan buas yang hendak menerkam kita sebagai domba, yang hendak membuat kita takut. Allah dari jauh, Dia akan lari. Dia akan lari dan buat hewan buas tadi nggak dapat menyentuh saudara. Dia akan pukul mundur itu hewan buas. Tapi walaupun hewan buas tadi sempat membuat engkau takut, membuat engkau lemah, Tuhan yang adalah gembala kita, Dia akan bangkitkan kembali semangat dalam kehidupanmu. Dia akan membuat engkau kuat kembali. Itulah seorang gembala. Saudara ingat Daud,
Daud itu menggembalakan 2 ekor domba. Kalau saudara baca ceritanya, Daud itu dia agak jauh dari dombanya. Baru tiba-tiba datang beruang. Nanti baca dia, datang beruang. Lalu Daud, dia lari cepat-cepat. Dia tarik kepala beruang, dia matikan di situ. Beruang tadi nggak sempat mengganggu dombanya Daud. Dan Yakub katakan, Allah adalah seorang gembala, saudara. Itulah Allah. Dia adalah seorang gembala dalam hidupmu. Hai engkau pejuang-pejuang, teruslah berjalan. Dan teruslah berjuang. Amin, saudara. Tuhan, dia ada di belakangmu. Kadang dia akan ada di sampingmu, kadang dia akan ada di depanmu. Mungkin saudara melihat Tuhan kayak nggak ada di depan. Tuhan, aku nggak nampak Tuhan di depan, jalanku sulit aja. Dia di belakang. Saat saudara mau diganggu orang, dia lari dan maju ke depan. Itu Tuhan. Oh, mungkin Tuhan di sampingmu, saudara. Dan saudara paling depan, saudara, mana Tuhan? Nggak ada. Yang jalan itu juga berat. Maju aja, jangan mundur. Tuhan ada di samping. Saat engkau jalan, terus engkau lihat seperti jalan lurus, rupanya jurang. Sebelum saudara jatuh, dia akan tangkap tanganmu. Itulah Allah. Terus saudara berjalan dan jangan berhenti berjuang. Ya, jadikan Tuhan partner dalam setiap perjalanan hidupmu. Amin, saudara. Dengan terus tetap berjalan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka Tuhan yang di belakangmu, yang di sampingmu, yang di depanmu akan terus bergerak mengikuti perjalanan hidup kita yang sukar. Ya. Saudara, tadi saya katakan kalau perjuangan kita adalah membuat daerah dan lingkungan kita menjadi dipenuhi oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, kan? Tadi saya katakan di awal kalau kehidupan ini sukar. Mengapa sukar, saudara? Contoh kecilnya kayak gini. Saudara punya banyak teman. Siapa yang sedang berkuliah nanti atau mau masuk kuliah, saudara kan punya banyak teman. Atau mungkin yang sedang berkuliah. Saudara akan lihat, mana lebih banyak? Orang-orang yang nggak mau peduli atau orang yang mau mempedulikan orang lain? Mana lebih banyak teman-teman yang saudara jumpai? Dia tetap merokok, padahal pakai uang orang tuanya yang dari kampung. Dia berkuliah di Medan, padahal orang tuanya kerja di ladang di kampung. Merokok terus. Bukan pakai uangnya dia beli rokok. Saya punya banyak yang saya kenal. Dan rata-rata gitu orang-orang yang datang dari kampung. Dan rata-rata itu teman-teman kita. Dan orang-orang seperti itulah yang buat dunia makin sulit. Egoisnya tinggi. Gak mau peduli sama pekerjaan Tuhan. Gak mau peduli sama orang tua. Makanya makin sulit. Jadi saudara sebagai pejuang-pejuang yang saudara berjuang untuk, tadi saya katakan, sekolah, keluarga. Bayangkan kalau orang-orang sekitarmu, orang-orang yang egois. Gak mau peduli. Susah maju. Pekerjaan Tuhan juga susah berkembang. Karena orang-orang, makanya makin sulit. Karena banyak orang kayak gitu. Nah, oleh karena itu saudara, teruslah hidup berdasarkan firman Tuhan, takut akan Tuhan, mau melakukan sesuatu untuk pelayanan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Karena banyak orang-orang di luar sana yang karakternya kayak gitu. Berapa banyak teman saya, pasti yakin lebih banyak teman-teman saudara yang kayak gitu, egois, tinggi, nggak mau peduli, lebih banyak kayak gitu. Oleh karena itu saudara, jadilah partnernya Tuhan. Amin, saudara. Ya. Bersama orang, saudara bisa lakukan banyak. Tapi bersama Tuhan, saudara bisa melakukan segala sesuatu. Ya. Oleh karena itu sebagai pejuang yang terus akan jalan, jadikan Tuhan partnermu, ya, saudara. Amin. Bilang samping kiri kananmu, jadikan Tuhan partnermu. Yang kedua dan yang terakhir, ya. Understanding time. Ini adalah singkatnya, tahu kapan timingnya. Coba kita buka ayat yang ke-17. Ini ayat yang terakhir yang kita baca. Coba dengan suara yang kuat dan yang semangat. Setelah itu yang ketiga, ayat 17 ya saudara. 1, 2, 3.
melihat ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, Yusuf menganggap hal itu keliru. Lalu ia memegang tangan ayahnya untuk dipindahkan dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Nah, selain seorang pejuang memerlukan partner, dan partner tadi adalah yang sempurna adalah Allah, dan untuk menjadikan Allah partner, kita harus hidup di hadapannya dengan kesetiaan dan ketaatan, ketundukan. Seorang pejuang membutuhkan pengertian mengenai waktu. Understanding time. Tahu waktu, kapan timingnya, tahu waktunya. Nah, Yakub mengajarkan hal penting ini kepada Yusuf. Ya, khususnya pengertian mengenai waktu, saudara. Understanding time. Nah, ketika Yusuf melihat tangan Yakub bersilang, ya saya sudah sampaikan di hari Jumat kemarin, tapi saya ulang. Jadi saudara, Yakub itu memberkati dua orang anak Yusuf, namanya Efraim dan Manasye. Saudara, kalau zaman dulu orang diberkati, yang paling tua harus pakai tangan kanan, yang paling muda pakai tangan kiri. Tapi waktu itu tangan Yakub bersilang. Tangan kanannya ke yang muda, tangan kirinya ke yang tua. Makanya Yusuf katakan sini, melihat tangan ayahnya bersilang. Yusuf katakan, ia menganggap hal itu keliru, lalu ia memegang tangan ayahnya untuk dipindahkan, nggak jadi bersilang, jadi lurus. Yang kanan ke tua, yang kiri ke muda. Dia coba untuk mengatur ayahnya. Nah saudara, itu adalah ciri-ciri Yusuf. Yusuf itu tukang atur. Dia ahli dalam strategi. Itulah Yusuf. Makanya dia bisa jadi pemimpin di tanah Mesir, karena dia ahli dalam strategi. Memang nggak salah, karena Tuhan memberikannya kelebihan dalam hal itu. Jadi saudara, nggak semua orang bisa pandai mengatur. Ya, orang-orang khusus yang Tuhan kasih untuk bisa mengatur. Jadi kalau saudara mungkin diatur oleh orang lain, ya kalau masih dalam taraf kebenaran firman Tuhan, itu dapat dibenarkan. Karena orang yang ahli dalam strategi itu nggak semua bisa. Jadi Yusuf nggak salah, saudara. Dia coba atur, dia coba pindahkan. Karena kan dia lihat salah. Salah bapakku ini, kupindahkanlah dulu. Dia lihat salah, jadi dia coba atur, saudara. Tapi Yakub menolak untuk diatur. Menolak untuk diatur. Dia tolak. Dia katakan di ayat yang dia katakan di ayatnya yang ke-19. Tetapi ayahnya menolak. Kata ayahnya, "Aku tahu anakku, aku tahu." Kalau aku tahu diulang 2 kali, artinya bapaknya ngapain? Marah. Yakub bilang gini, "Aku tahu anakku, aku tahu." Ada orang tua saudara yang sering gitu, nadanya samanya, cuma diulang 2 kali. Diulang 3 kali. Biasanya cuma sekali. Tapi karena mungkin kita pandai-pandaian, aku tahu. Dia tahan supaya nggak pukul saudara. Jadi hati-hati ya. Kalau orang tua udah ngomong 2 kali dengan nada yang sama, dia sedang bersiap-siap untuk ulti. Ya, mengulti saudara. Nah, seorang pejuang itu nggak harus selalu menyerang. Ya, saya ulang. Seorang pejuang itu nggak harus selalu menyerang, tapi kadang-kadang dia harus bertahan. Dia harus belajar. Itu pejuang. Nggak harus selalu menyerang. Nah, saudara, itulah yang diajarkan Yakub kepada Yusuf. Yusuf kadang-kadang dia harus beristirahat. Ya, jadi kalau saya pakai bahasa sehari-hari, gini, Yusuf itu maunya Efraim yang tangan kiri, tapi Manasye yang tangan kanan. Itu maunya Yusuf. Tapi saya bahasakan, Yakub bilang gini, "Sub, hari ini kau duduk diam. Aku yang atur. Aku mau buat Efraim lebih tua." Itu mungkin bahasanya. Sub, hari ini kau duduk diam. Aku yang ngatur. Nah jadi saudara, Yakub itu bukan pandai-pandaian.
dengan membuat Efraim lebih utama, lalu Manasye di bawahnya. Dia nggak pandai-pandaian. Yakub dia melakukannya bukan karena Yusuf bodoh. Sup, kau bodoh. Aku lebih pintar dari kau. Duduk kau diam situ, jangan kau atur. Bukan karena Yusuf bodoh, makanya Yakub menolak untuk diatur. Bukan karena itu, saudara. Tapi pada hari itu Tuhan menaruh sesuatu dalam hati Yakub dan berpesan, buat yang tua di bawah dan yang muda di atas. Itu pesan Tuhan dalam hati Yakub, dan Yusuf nggak tahu itu, walaupun dia pintar mengatur, walaupun dia pintar banyak hal, tapi Yusuf nggak tahu. Nah, saya mau kasih tahu sama saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kadang kita perlu diam dan Tuhan yang kerja. Amin, saudara. Kita perlu diam dan Tuhan yang kerja. Contoh Tuhan kerja itu apa? Ya, contoh Tuhan kerja itu apa? Contoh Tuhan, saudara, membiarkan Tuhan bekerja adalah dengan melakukan firman Tuhan. Atau saudara tahu pengalaman dalam hidup saudara itu harus saudara alami. Dan kadang sakit, saudara. Contohnya seperti mengikuti kemauan orang tua. Kadang itu sakit. Sulit kita mengikuti kita punya banyak cita-cita, benar? Kita mau ke sini, kita mau ke sini, kita mau ke sini. Tapi orang tua minta, jangan dulu ke situ. Jangan dulu. Ngikutnya sakit. Sakit. Tapi ada firman Tuhan katakan, hormatilah orang tuamu. Berarti kalau hormati orang tuamu, kehormatan kita di bawah orang tua di atas kita. Karena firman Tuhan tadi, kita yang pejuang ini berhenti dan diam. Padahal sakit, mau memberontak. Tapi karena ingat firman Tuhan, kita diam dan Tuhan yang kerja. Itu contoh understanding time. Kita tahu kapan kita pukul, kita tahu kapan kita bertahan. Ingat pertarungan KKJ sama Randy. Randy itu terus dia, ini tinju ya saudara, jadi untuk perempuan ada pertandingan tinju. Nama satu Randy, satu KKJ. Randy dia terus bertahan. KKJ mukul, terbang ke sana, terbang ke sini. Si Randy terus bertahan dan dia pukul sekali-sekali. Lebih banyak KKJ yang mukul. Bahkan KKJ pakai kaki sama lutut. Dan Randy dia lebih banyak diam, bertahan. Tapi saudara tahu siapa yang menang? Randy. Dia hanya tunjang sekali. Jatuh tadi KKJ. Kukira ecek-ecek, mas tunjang sekali. Rupanya betulan dia nggak bisa lagi diri. Kadang jadi pejuang, itu tadi. Kita tahu kapan mukul, kita tahu kapan kita diam. Dan saudara tahu, kalau kita diam, itu sakit. Kita diam itu sakit. Contohnya tadi, orang tua. Contoh kecilnya lagi, saudara, yang saya maksud dengan sakit. Biar saudara tahu mengaplikasikannya dalam hidup saudara. Saya di Jakarta punya berkat Tuhan lebih, saudara. Punya berkat Tuhan lebih. Dan satu kali dalam satu bulan itu saya ditelepon oleh adik bapak saya punya teman dan adiknya, anak temannya. Teleponnya, bang, aku perlu uang. Saya tahu saudara dia nggak pernah minta uang. Bukan adik saya, adik dari teman bapak saya. Lalu waktu itu yang saya setiap bulan gereja kasih sesuatu. Dan itulah kemurahan Tuhan mungkin. Tapi di bulan itu, bayangkan dalam 12 bulan, baru di bulan itulah ada orang telepon saya untuk minta uang. Dari 12 bulan. Dan saya mengingat understanding time. Nggak selalu uang itu harus saya pakai untuk saya. Nggak harus. Kadangkala saya harus diam dan melihat uangnya jalan ke kantong orang lain. Dan itu sakit. Mencoba membantu orang saat kita perlu, itu sakit. Mencoba menolong orang lain saat orang tua kita perlu, itu lebih sakit. Tuhan, aku nabung untuk bapak mamaku.
tolonglah Tuhan, yang lain aja suruh tolong. Tapi dia jumpai saudara hari itu. Dan understanding time artinya, saudara diam dan Tuhan kerja. Kalau Tuhan kerja, saudara lakukan. Kadangkala Tuhan nggak terus ingatkan saudara, kasih. Enggak terus dia ingatkan. Kadang ada satu waktu dia berbicara dalam hatimu dan kau sering tolak. Dan ketika saudara sering tolak, disitulah saudara gagal. Mengapa saya bilang gagal? Seandainya akhirnya Yusuf berhasil mengubah tangan bapaknya, dan bapaknya dipaksanya, harus pak, kalau nggak kubunuh kau. Harus pak, harus pindah tanganmu. Seandainya berhasil, maka Efraim dan Manasye berkatnya bukan dari Tuhan. Efraim dan Manasye cari berkat sendiri. Tapi Yakub tolak. Karena kenapa? Yakub tahu Tuhan mau memberkati orang ini lebih daripada apa yang dia bisa kasih ke mereka. Jadi pemuda remaja yang ada, ya, saudara harus tahu kapan saudara harus mukul, kapan saudara harus diam. Ya saudara, kapan saudara harus ngomong, kapan saudara harus dengar. Kadangkala sebagai pemuda remaja, kita sering terbalik. Kita pukul yang nggak harus kita pukul. Ya. Kita nggak bertahan padahal kita dipukul. Maksudnya jangan pukul yang nggak harus saudara pukul. Gitu. Jangan pukul dan jangan tolak yang harus saudara terima. Nah, sama dengan halnya hari ini, saudara Sabtu Minggu tugas saudara adalah menerima. Kira-kira menerima apa dalam ibadah? Firman Tuhan. Saudara jangan pukul firman Tuhan di hari Sabtu Minggu. Dan Senin sampai Jumat, kalau ada dosa misalnya, ada suatu masalah, bukannya saudara pukul pakai firman Tuhan, malah saudara ikut masuk. Dan gak pukul pakai firman Tuhan. Terbalik. Yang harusnya saudara terima firman Tuhan di hari Sabtu Minggu waktu jam-jam ibadah saudara, dan saudara Senin sampai Kamis memukul, arti memukul menggunakan firman Tuhan untuk hidup, ini terbalik. Anak-anak Tuhan sekarang sering memukulnya cuma hari Jumat sampai hari Minggu. Senin Kamis menerima semua yang datang. Saudara sedang menolak berkat yang dari Tuhan. Sebagai pejuang muda, sekaligus sebagai anak-anak Tuhan, ya, mari kita coba mengikuti apa yang diajarkan Yakub kepada Yusuf, ya. Di mana kita kadang harus diam dan kita dengar, kita terima. Kita harus memukul saat kita memukul dan kita harus terima saat kita terima. Saudara harus menyerang saat harus menyerang, dan saudara harus diam kalau Tuhan mau kerja dalam hidup saudara. Berapa banyak saudara yang mau Tuhan bekerja dalam hidupnya? Coba angkat tangannya. Ketika Tuhan kau biarkan bekerja dalam hidupmu, saudara, saya pastikan saudara tidak akan pernah kecewa. Pertama, kebutuhan pejuang punya partner. Yang kedua, timingnya harus tahu.